kita akan membahas mengenai pengendalian mutu simplicia dan ekstrak tanaman obat. Jadi kita akan bicara tentang standarisasi dari mutu simplicia dan juga ekstrak tanaman obat. Acuannya itu adalah Materia Medica Indonesia, kemudian Farmakope Herbal, parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat, dan juga monografi ekstrak tumbuhan obat Indonesia, keluaran Badan POM. Kemudian untuk bentuk bahan obat atau produk kefarmasian yang akan kita bahas itu adalah simplicia dan juga ekstrak. Untuk simplicia itu sendiri itu sudah kita singgung sebelumnya ya, tentang simplicia itu apa. Simplicia itu adalah bahan alami yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan. Jadi masih belum mengalami pengolahan. Kemudian dia biasanya berupa bahan yang telah dikeringkan. Itu menurut Materia Medica Indonesia. Kemudian jenis simplicia itu ada simplicia yang nabati, yaitu berupa tumbuhan yang utuh, bagian tumbuhan atau eksudat tumbuhan. Eksudat tumbuhan itu adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tumbuhan atau isi sel yang dengan cara tertentu tuh dipisahkan dari tumbuhannya dan belum berupa senyawa kimia murni. Kemudian yang kedua adalah simplicia hewani dan juga simplicia mineral. Simplicia menurut MMI, Materia Medica Indonesia, itu hanya untuk penggunaan pengobatan. Jadi secara umum simplicia nabati itu telah melalui proses pasca panen dan proses preparasinya itu sederhana gitu. Jadi menjadi bentuk produk kefarmasian yang siap pakai atau siap diproses. Lebih lanjut tuh misalnya seperti jamu. Kalau jamu itu siap pakai dalam bentuk serbuk halus untuk diseduh sebelum diminum. Kemudian ada juga infus. Nah, infus itu juga siap dipakai untuk dicacah dan digodok sebagai jamu godokan. Dan dia itu diproses lebih lanjut untuk dijadikan produk sediaan farmasi lain yang umumnya melalui proses ekstraksi, separasi, atau pemurnian, yaitu menjadi ekstrak, fraksi, atau bahan isolat senyawa murninya. Nah, apa yang membuat pentingnya kontrol mutu itu dilakukan untuk simplicia maupun ekstrak? Nah, simplicia itu sebagai produk pertanian atau tumbuhan liar memiliki kualitas mutu yang dipengaruhi oleh apa saja? Itu misalnya variasi bibitnya, misalnya identitas spesiesnya. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi ini kita rewind lagi tentang simplicia ini. Kemudian untuk proses tumbuh itu juga bisa mempengaruhi kualitas dari simplicianya. Kemudian juga proses pasca panen, kemudian penyimpanan bahan tumbuhannya itu juga mempengaruhi. Mutu suatu simplicia atau ekstrak itu dikontrol dengan melakukan standarisasi. Jadi kontrol kualitasnya itu dikontrol dengan yang namanya standarisasi. Nah, standarisasi itu sendiri itu adalah serangkaian parameter, prosedur, dan juga cara pengukuran yang hasilnya itu merupakan unsur-unsur terkait paradigma mutu kefarmasian. Mutu dalam artian tuh memenuhi standarnya, baik secara kimia, biologi, dan farmasi. Misalnya bebas kapang, bebas bakteri, bebas aflatoksin, seperti itu. Termasuk jaminan batas-batas stabilitas sebagai produk kefarmasian umumnya. Jadi proses menjamin bahwa produk akhir seperti obat, ekstrak, atau produk ekstrak itu mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan dan juga ditetapkan terlebih dahulu. Itu standarisasi. Tujuan dari standarisasi ini jadi di standarize gitu ya, agar diperoleh bentuk bahan baku atau produk kefarmasian yang bermutu. Jadi biar produk obatnya atau produk jamunya atau produk obat tradisional fitofarmakanya itu bermutu kualitasnya, jadi tidak berbahaya, kemudian dosisnya juga tepat, kemudian hitungan konsentrasinya itu juga tepat, aman juga, serta bermanfaat atau berkhasiat.
Kemudian kontrol mutu. Kontrol mutu itu adalah untuk Simplicia basah itu proses pasca panen, dan untuk Simplicia kering itu nanti pada proses ekstraksi dan juga untuk ekstrak. Nah, proses-proses ini itu nanti dibahas di dalam CPOTB. Jadi CPOTB nanti kita akan bahas di bahasan tersendiri. Untuk kontrol mutu Simplicia itu acuannya itu adalah Materia Medica Indonesia. Jadi apa yang dibahas itu adalah tentang kebenaran jenisnya atau identifikasi spesies tumbuhannya dan juga kemurniannya. Jadi kebenaran jenisnya itu juga harus ada standarnya gitu. Jadi misalnya secara parameter makroskopik, mikroskopik dan identifikasi itu pokoknya harus ada standarnya. Jadi Simplicia itu untuk bagusnya, untuk berkualitas tidaknya itu dia itu harus mempunyai standar tersendiri seperti itu. Jadi untuk kebenaran jenis itu parameter makroskopik itu yang ditekankan adalah deskripsi morfologi Simplicianya. Kemudian untuk parameter mikroskopik itu mencakup pengamatan terhadap penampang melintang Simplicia atau bagian Simplicia dan terhadap fragmen pengenal serbuk Simplicia. Adapun reaksi identifikasi itu misalnya adalah reaksi warna untuk memastikan identifikasi dan juga kemurnian Simplicianya. Kemudian kemurnian itu maksudnya standar Simplicia yang bagus mutunya itu yang dia bebas dari kontaminasi bahan kimia dan bahan biologis, dan tidak selalu mungkin memperoleh Simplicia sepenuhnya murni. Bahan asing yang tidak berbahaya itu dalam jumlah sangat kecil itu pada umumnya tidak merugikan. Jadi kemurnian itu harus bebas dari serangga. Jadi Simplicianya itu harus bebas dari serangga, fragmen hewan atau kotoran hewan. Kemudian juga tidak boleh menyimpang bau dan warnanya, tidak boleh mengandung lendir dan cendawan atau menunjukkan tanda-tanda pengotoran lain, dan juga tidak boleh mengandung bahan lain yang beracun atau berbahaya. Untuk aturan penstabilannya itu pengawetan, wadah dan bungkus, kemudian juga penyimpanannya itu juga dihindari dari cahaya dan penyerapan air. Wadah dan bungkusnya itu juga tidak boleh mempengaruhi bahan yang tersimpan di dalamnya. Kemudian untuk pengawetannya itu sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi Simplicia nabati itu boleh diawetkan dengan penambahan kloroform, kemudian bahan pengawet lain yang cocok, yang mudah menguap dan juga tidak meninggalkan sisa. Adapun syarat baku dari Simplicia itu pokoknya kadar airnya tidak boleh lebih dari 10%, angka lempeng totalnya tidak boleh lebih dari 10, dan juga angka kapang dan khamirnya tidak boleh lebih dari 10. Mikroba patogennya itu negatif, aflatoksin juga tidak boleh lebih dari 30 bagian per juta. Kalau sari jamu itu diperbolehkan mengandung etanol itu tidak lebih dari 1% volume per volume, dan kadar metanol tidak lebih dari 0,1% dari kadar etanolnya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang ekstrak itu standarisasi bakunya seperti apa. Jadi standarisasi ekstrak itu Simplicia itu sebagai ekstrak itu harus memenuhi persyaratan monografinya. Ini ekstrak ya. Ini ekstrak itu sebagai bahan baku harus memenuhi persyaratan monografinya. Kemudian produk ekstrak itu juga harus memenuhi persyaratan parameter standar umum, spesifik, dan juga buku monografi. Ekstrak itu sendiri itu adalah sediaan kental yang diperoleh dengan cara mengekstraksi senyawa aktif dari Simplicia menggunakan pelarut yang sesuai. Kalau ekstrak cair itu adalah sediaan dari Simplicia yang mengandung etanol sebagai pelarut atau sebagai pengawet. Kalau infus itu sendiri itu termasuk ekstrak, sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi Simplicia dengan air pada suhu tinggi selama 15 menit. Nah, itu adalah infus. Kemudian faktor apa saja yang dapat mempengaruhi mutu ekstrak? Itu adalah faktor biologi, kemudian juga faktor kimia.
Nah, kita bahas faktor biologi terlebih dahulu, yaitu adalah bahan asal tumbuhan. Kemudian yang bisa mempengaruhi mutu ekstrak itu adalah identitas atau spesies dari tanamannya, kemudian lokasi tumbuhan asalnya, kemudian cara pemanenannya pun atau penanamannya pun itu juga mempengaruhi mutu dari ekstrak. Kemudian umur tumbuhannya dan bagian yang digunakan. Nah, untuk simplisia dari tumbuhan hasil budidaya itu juga dipengaruhi proses good agricultural practice-nya. Ini sudah kita bahas sebelumnya juga ya, GAP. Kemudian untuk simplisia tumbuhan liar atau wild crop itu dipengaruhi juga oleh proses pengeringan yang umumnya dilakukan di lapangannya. Adapun faktor kimianya itu terdiri dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu adalah dipengaruhi, jadi ekstrak itu dipengaruhi, mutunya itu dipengaruhi dari jenis senyawa aktifnya dan juga komposisi kualitatif dan kuantitatif senyawa aktifnya. Jadi kalau misalnya komposisi kuantitatif senyawa aktifnya, misalnya minyak atsirinya itu banyak, oh berarti mutunya bagus, seperti itu. Kemudian dipengaruhi juga kadar total rata-rata senyawa aktifnya. Untuk faktor eksternal itu mutu dari ekstrak itu dipengaruhi metode ekstraksinya. Jadi metode ekstraksi basah, kering, kemudian ada sokretasi, perkolasi, seperti itu. Nah, itu juga mempengaruhi dari mutu ekstraknya. Kemudian juga ada perbandingan ukuran alat ekstraksinya itu juga mempengaruhi. Jangan sampai perbandingannya itu salah, diameter dan tinggi alatnya itu nanti salah. Itu harap diperhatikan nanti ketika melakukan metode ekstraksinya. Kemudian ukuran, kekerasan dan kekeringan bahan pelarut yang digunakan dalam ekstraksi itu juga mempengaruhi. Kemudian kandungan logam berat dan juga pestisida itu juga mempengaruhi dari mutu ekstraknya. Mutu ekstrak itu berkaitan dengan senyawa kimia yang dikandung karena respon biologis yang diakibatkan oleh ekstrak dan disebabkan oleh senyawa kimia. Nah, kalau ditinjau dari asalnya, senyawa kimia dalam ekstrak itu terbagi menjadi senyawa kandungan asli dari tumbuhan asalnya dan juga senyawa hasil perubahan dari senyawa asli dan juga senyawa kontaminasi dan senyawa hasil interaksi kontaminasi dengan senyawa aslinya. Itu ditinjau dari asalnya ya. Jadi senyawa kimia yang ada di ekstrak itu tuh dibagi menjadi 4 ini. Kemudian untuk parameter non spesifik nanti kalian akan belajar mengenai kadar air dan susut pengeringan, kemudian kadar abunya, sisa pelarut, residu pestisidanya itu ada atau tidak, terus ada atau tidak cemaran logam beratnya, kemudian cemaran mikrobanya dan kadar sari larut etanol, larut air dan juga larut etanolnya. Nah, itu nanti merupakan parameter-parameter non spesifik indikasi mutu dari ekstraknya. Adapun parameter spesifik itu nanti mempengaruhi, yang dipengaruhi adalah yang termasuk mempengaruhi adalah identitas, jadi meliputi deskripsi tata nama, bagian tumbuhan yang digunakan dan senyawa identitasnya. Kemudian nanti parameter spesifiknya itu juga organoleptik, meliputi penggunaan panca indera untuk mendeskripsikan bentuk, warna, bau dan juga rasa. Adapun kandungan kimianya itu juga untuk memberikan gambaran awal sejumlah senyawa yang terkandungnya. Kemudian uji kandungan kimia dari ekstraknya. Jadi kalau misalnya kita akan menguji seberapa banyak zat aktif yang ada di dalam ekstraknya atau seberapa banyak zat aktif yang berkhasiat di dalam ekstraknya, itu kita bisa menganalisis atau menguji itu menggunakan ini pola kromatogram, bisa menggunakan KLT, KCKT dan juga alat KG. Yaitu adalah kromatografi gas, kemudian kromatografi cair tingkat tinggi, kemudian KLT.
Dan kadar total golongan kandungan kimianya itu yaitu adalah spektrofotometri, titimetri, volumetri, gravimetri dan lain-lain. Nah, nanti total golongan kandungan kimia yang dianalisis atau yang bisa diuji baik tidaknya atau berapa jumlahnya, berapa kuantitasnya itu adalah zat aktif yang ada di ekstrak, misalnya golongan minyak atsiri, kemudian golongan steroid, golongan tanin, golongan flavonoid, triterpenoid atau saponin, alkaloid dan juga antrakinon. Kemudian kadar kandungan kimia tertentu itu senyawa identitas atau senyawa kimia utama atau senyawa aktifnya itu bisa menggunakan alat densitometer, kromatografi gas dan KCKT. Kemudian nah ini adalah contoh lembar kerja dari pengujian kadar susut pengeringannya. Nah, nanti bisa dilihat. Jadi kita mengetahui berat sampel setelah pemanasan, berat penyusutannya berapa, kemudian kadar susut pengeringannya berapa, dan juga kadar rata-rata susut pengeringannya berapa. Nah, nanti di praktikum farmakognasi nanti kalian akan mendapatkan arahan ini selanjutnya. Ini laporan pengujiannya, dan nanti kita bisa mengetahui misalnya simplisianya adalah nama simplisianya Simplisia rajang rimpang kunyit. Nah, nanti laporan pengujiannya kita bisa mengetahui pemeriannya itu seperti apa, kemudian secara mikroskopiknya seperti apa, abu totalnya itu berapa, lebih atau tidak lebih dari 8,2% atau tidak, kemudian abu tidak larut asamnya berapa, sari larut air, sari larut etanolnya berapa, kemudian kadar minyak atsirinya itu berapa, diketahui dari itu tadi metode pengujian, misalnya kromatografi gas, KCKT seperti itu, atau KLT, kromatografi lapis tipis. Nah, itu nanti kita bisa mengetahui kadarnya, kemudian juga kandungan kimianya. Selain itu juga kita bisa mengetahui mikrobiologinya, angka lempeng totalnya berapa, angka kapang dan kamirnya berapa, lalu kita cocokkan dengan standarnya. Kalau misalnya masih di bawah standar dari yang tertera itu tadi, nah maka mutunya dianggap kurang baik. Tapi kalau misalnya sudah di atas standar, maka dianggap mutunya sudah baik sehingga bisa lolos uji. Jadi simplisianya atau simplisia rimpang kunyitnya ini dianggap lolos uji misalnya, seperti itu kalau sudah sesuai dengan angka standarnya. Kemudian tambahan Farmakope Herbal Indonesia itu adalah buku standar yang bisa kalian jadikan acuan, terutama untuk simplisia dan ekstrak yang berasal dari tumbuhan atau bahan alam lainnya. Ini bisa kalian jadikan acuan juga. Kemudian dasar hukumnya adalah ini, bisa dilihat sendiri dasar hukum tentang bagaimana standar mutu dari obat herbal, fitofarmaka, simplisia, ekstrak herbal tradisional. Ya, sekian dulu presentasi dari Ibu. Semoga bermanfaat, dan apabila masih ada yang ditanyakan bisa ditanyakan langsung, dituliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.